Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Dia menciptakan alam semesta dan segenap makhluk, serta memelihara keberlangsungannya. Puji syukur, kita adalah bagian dari ciptaannya, yang dipelihara dan dikasihinya hingga kini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Lukas 21 ayat 6. Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya, ketika tidak ada satu batu pun dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, barang siapa yang pernah ke Yerusalem akan diajak mengunjungi sebuah lokasi yang amat suci di mata orang Yahudi. Nama tempat itu Tembok Ratapan. Tembok kapur kuno, sisa-sisa bait Allah. Mengapa disebut Tembok Ratapan? Disitulah orang Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka. Selain mengucapkan doa, mereka menuliskan isi doa di secari kertas, kemudian digulung dan selanjutnya diselipkan di sela-sela tembok. Banyak orang yang percaya bahwa doa yang disampaikan di tempat itu akan dikabulkan Tuhan. Sebab tembok yang tersisa itu adalah bangunan satu-satunya yang tidak hancur, dan karena kehadiran ilahi, tidak heran yang berdoa di tempat itu tidak hanya orang-orang Yahudi. Kini, orang Kristen pun suka berdoa di sana, plus menyelipkan gulungan kecil doanya. Saudaraku, orang yang pergi dan berdiri di depan tembok itu pasti lebih banyak untuk meminta apa yang paling didambakannya, keinginan yang telah terpendam dalam hati dan belum terrealisasi. Demikian juga buat meratap. Awalnya ratapan permohonan berdirinya kembali bait Allah. Kini juga untuk meratapi segala kesalahan dan dosa-dosa pribadi. Ketika kita membaca ucapan Tuhan Yesus yang menjadi bahan renungan kita, maka sebenarnya ketika berdiri di depan tembok ratapan, harus membersihkan refleksi, yakni perenungan, bahwa apapun tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus menyatakan, bait Allah yang megah itu kelak hancur. Bangunan indah itu akan menjadi puing-puing. Dan tembok kapur kuno itu yang tersisa telah membenarkannya. Saudaraku, umat Israel ingin melestarikan kesetiaan menyembah Allah. Kerinduan yang besar dan mulia itu diwujudkan membangun bait Allah. Yerusalem menjadi kota lokasinya. Namun dalam perjalanan sejarah, bait Allah atau bait suci yang dibangun Salomo dianjurkan Raja Nebukadnezar
Lalu bait Allah yang dibangun kembali Herodes pun dihancurkan tentara Romawi. Dengan demikian, seagung dan seindah apapun harus berhadapan dengan hukum kehidupan. Dalam hal ini, tidak ada yang abadi di dunia ini. Meski itu bangunan berlabel agama, tetap ada batasnya. Hancur oleh alam atau dihancurkan tangan manusia. Saudaraku, kesadaran itu mengajak saya, Anda, dan kita semua bahwa kenyataan ada batasnya. Makanan ada kadaluarsanya. Jabatan ada akhirnya. Kecantikan dan ketampanan ada pudarnya. Dulu gagah, kini lemah. Fisik yang kokoh kelak akan loyo juga. Tubuh tak selalu sehat dan energik. Tiba sakit dan keringkihan. Berangkat dari realitas demikian, kita tidak tenggelam oleh hal-hal yang sementara dan kadaluarsa. Kita bergaul dengan yang abadi. Kita jalani hidup dengan bijaksana. Kita ingat ucapan agung Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya, saudaraku, seluruh aktivitas kita tidak boleh semata-mata hanya memikirkan yang ada di dunia ini saja. Kita tidak boleh berhenti pada hal yang sementara. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu abadi. Kiranya kami diperkenankan terus bergaul dengan keindahan kasih-Mu yang abadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.